Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan atau BPN Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan 1. Kasus pertanahan yang selanjutnya disebut kasus adalah sengketa, konflik atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN, kantor wilayah dan kantor kabupaten BPN. Untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sengketa pertanahan yang selanjutnya disebut sengketa adalah perselisihan antara orang perorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. 3. Konflik yang bedanya dengan sengketa adalah punya kecenderungan berdampak luas. Seksi pengendalian dan penanganan sengketa yang selanjutnya disebut Seksi 5 adalah unit kerja pada kantor pertanahan yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan dan penggunaan, pemanfaatan tanah, dan penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan. Jadi, pengaduan yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Ditjen 7 atau bidang 5 atau seksi 5 sesuai kewenangannya dan dicatat dalam register pengaduan serta di-entry dalam sistem informasi persuratan untuk selanjutnya didistribusikan kepada pejabat. Bab 5 Pembatalan produk hukum. Pasal 29 ayat 1. Pembatalan produk hukum dilakukan oleh pejabat yang berwenang karena A. Cacat administrasi dan atau cacat yuridis. B. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam video ini kita akan memfokuskan poin A, yaitu pembatalan produk hukum atau sertifikat tanah atau HGU yang terkait adanya cacat administrasi dan atau cacat yuridis. Pasal 35. Pembatalan produk hukum karena cacat administrasi atau cacat yuridis bagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 huruf A disebabkan A. Kesalahan dalam proses atau prosedur penerbitan hak atas tanah, pendaftaran hak, dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah. B. Kesalahan dalam proses prosedur pengukuran. C. Kesalahan dalam proses prosedur penerbitan sertifikat pengganti. E. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan. G. Kesalahan objek hak. Pasal 36. Usulan pembatalan produk hukum karena cacat administrasi atau cacat yuridis sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 huruf A harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Surat A. Surat permohonan atau surat pengaduan. B. Fotokopi identitas pemohon yang dilegalisir atau kuasanya jika dikuasakan. C. Asli surat kuasa jika dikuasakan. D. Fotokopi bukti-bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah pemohon yang dilegalisir. E. Dokumen data fisik dan data yuridis yang diusulkan pembatalan. F. Dokumen hasil penanganan. G. Fotokopi dokumen pendukung lainnya yang dilegalisir yang menunjukkan atau membuktikan adanya cacat administrasi dan atau cacat yuridis. Bab 8. Tim penanganan dan penyelesaian kasus. Dalam hal diperlukan, pasal 46, dalam hal diperlukan untuk menangani dan menyelesaikan kasus dapat dibentuk tim. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas tim A. Penanganan kasus kementerian atau lembaga. B. Tim penanganan kasus kementerian. C. Tim penanganan kasus wilayah. D. Tim penanganan kasus kantor pertanahan.
Tim penanganan kasus kantor wilayah. Tim penanganan kasus kantor wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat 2 huruf C terdiri dari Kepala Kantor Wilayah sebagai penanggung jawab, B. Kepala Bidang 5 sebagai ketua, C. Kepala Seksi 5 atau pejabat fungsional di bidang 5 sebagai sekretaris menangkap anggota, dan D. Kepala Bidang atau Kepala Bagian Tata Usaha di lingkungan kantor wilayah dan pejabat dari instansi terkait sebagai anggota. 2. Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan kepala kantor. Informasi perkembangan penanganan kasus dan penyelesaian kasus, bab 9. Informasi perkembangan penanganan dan penyelesaian kasus. Pemberian informasi perkembangan penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa surat yang berisi penanganan dan atau pokok-pokok hasil penanganan yang dilakukan oleh kementerian, kantor wilayah, kantor pertahanan sesuai kewenangannya.